Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Nurul Ainul Yakin, NIM 2017-003-068. Saya di sini akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Motif Hias pada Kain Tenun Sesek sebagai Sumber Penciptaan Seni Karya Logam. Latar belakang penciptaan seni. Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan budaya yang melimpah. Dari banyaknya pulau yang terbentang, terdapat suku, budaya, dan ciri khas yang berbeda dari setiap daerah. Salah satunya Pulau Lombok. Pulau Lombok adalah pulau yang ada di Nusantara. Pulau ini terletak di antara Pulau Bali di sisi barat dan Pulau Sumbawa di sisi timur. Selain terkenal dengan keindahannya, Pulau Lombok juga terkenal dengan kerajinan tradisionalnya. Salah satunya kain tenun suku Lombok. Kain tenun khas suku Lombok ini dikenal dengan sebutan kain sesek. Terdapat dua desa penghasil tenun terbaik di Pulau Lombok, yakni Desa Sukorare dan Desa Sade. Kedua desa tersebut juga menjadi pusat budaya asli Sasak. Bentuk motif yang ada pada kain tenun diambil dari bentuk-bentuk yang ada di daerah setempat. Misalnya, seperti bentuk rumah adat, atau sering disebut dengan lumbung. Terdapat makna yang terkandung dalam setiap motif kain. Selanjutnya, ide dan konsep penciptaan. Dalam hal ini, penulis mengangkat ide motif hias pada kain tenun sesek sebagai sumber penciptaan seni karya logam, yang dimana penulis mengangkat salah satu kerajinan yang ada di Pulau Lombok, yaitu kain tenun sesek. Penulis mengambil ide ini untuk menggunakan salah satu kerajinan Lombok kepada masyarakat luar, bahkan kepada generasi muda ya, supaya memiliki pengetahuan tentang salah satu kerajinan yang ada di Lombok. Terdapat berbagai macam motif yang ada pada kain tenun sesek Lombok. Kain tenun ini dipercayai memiliki fungsi yang lebih dominan bersangkutan dengan adat. Hal ini membuat penulis tertarik dan membuatnya dalam bentuk karya logam yang dapat dinikmati oleh masyarakat lain dan berfungsi sebagai benda hias. Dalam penciptaan ini, penulis akan mengembangkan atau menambahkan sedikit ornamen dari bentuk motif yang ada pada kain tenun tersebut. Selanjutnya, fokus penciptaan seni. Di sini fokus penciptaan seni penulis ada dua. Yang pertama, memvisualisasikan motif kain ke dalam bentuk karya logam. Kedua, bagaimana mengembangkan atau menambah motif kain tenun ke dalam bentuk karya logam. Untuk tujuan dan manfaatnya. Pertama, tujuannya yakni salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana strata 1 program studi pendidikan seni rupa konsentrasi karya logam. Tujuan kedua, menciptakan karya logam dengan motif hias yang ada pada kain tenun sesek Lombok. Tujuan ketiga, mengenalkan salah satu kerajinan Pulau Lombok melalui karya logam. Untuk manfaatnya, manfaat bagi penulis dapat menambah pengetahuan dan kemampuan dalam berkarya. Manfaat bagi pembaca dapat mendapat wawasan pengetahuan dari salah satu kerajinan karya logam. Selanjutnya, tinjauan sumber penciptaan seni. Untuk tinjauan teoritik, melalui kain tradisional tersebut, kekayaan warisan budaya yang tidak saja terlihat dari teknik, aneka ragam corak, dan jenis kain yang dibuat, akan tetapi dapat juga dikenal berbagai fungsi dan arti kain dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang mencerminkan adat istiadat, kebudayaan, kebiasaan budaya, yang bermuara pada jati masyarakat Budiawati 2011. Untuk tinjauan karya terdahulu, dalam hal ini penulis menemukan salah satu karya yang dijadikan referensi. Karya tersebut ditemukan salah satu sosial media Instagram pemilik akun @unsurhara_art yang memiliki konsep tentang motif hewan dan motif Surakarta dengan ukuran 40 cm x 30 cm dengan bahan tembaga. Selanjutnya, landasan penciptaan. Ketertarikan penulis terhadap motif-motif yang ada pada kain tenun sesek ini muncullah sebuah ide untuk memvisualisasikan motif ini ke dalam karya logam yang berfungsi sebagai benda hias
dan nantinya dapat dimanfaatkan oleh orang banyak. Berikut beberapa contoh motif kain tenun yang ada di Lombok. Yang pertama, motif lumbung. Motif ini terinspirasi dari lumbung atau rumah adat Sasak. Motif ini memiliki makna tertentu yang dapat dipercaya sebagai simbol kesejahteraan dan kemakmuran. Selanjutnya, motif wayang. Motif ini dimaknai bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri tetapi perlu bantuan orang lain. Motif ini biasanya digambarkan berpasang-pasangan yang objeknya berbentuk manusia yang digambarkan dalam bentuk wayang. Untuk metode perancangan. Pertama, tahap eksplorasi. Dalam tahap ini, penulis melakukan pengamatan terlebih dahulu, kemudian melakukan wawancara dengan cara tanya jawab guna menggali informasi tentang motif kain tenun sesek. Kedua, tahap perancangan. Dalam tahap ini, penulis perlu menyiapkan rancangan awal, yaitu sketsa dari motif kain tersebut. Selanjutnya, menentukan teknik yang akan digunakan, dan menyiapkan alat dan bahan. Ketiga, tahap perwujudan. Dalam tahap ini, penulis menyiapkan rencana proses visualisasi karya sebagai berikut. Pertama, menentukan konsep motif kain tenun suku Lombok. Kedua, mengetahui sejarah dan motif kain tenun tersebut. Selanjutnya, menentukan teknik yang nantinya akan digunakan. Keempat, menyiapkan alat dan bahan, dan selanjutnya pembuatan sketsa. Keempat, tahap presentasi. Dalam tahap ini, penulis melakukan dengan cara mewujudkan karya dengan motif kain tenun yang nantinya dapat dilihat oleh orang lain. Baik, untuk kesimpulannya, dalam penciptaan karya ini, penulis mengambil konsep motif kain tenun suku Lombok yang akan divisualisasikan ke dalam bentuk karya-karya logam yang nantinya akan berfungsi sebagai benda hias dan dapat dipamerkan kepada masyarakat lain. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, itu datangnya dari saya. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.